Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ernianti. Saya dari jurusan S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Borneo Tarakan. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perlindungan hukum dalam praktik keperawatan, di mana video ini merupakan tugas mata kuliah Konsep Dasar Keperawatan 1. Apa saja yang akan saya bahas pada video pembelajaran kali ini? Tonton terus ya. Jangan lupa untuk like and subscribe. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas beberapa hal, yaitu mengenai apa sih pengertian hukum, kemudian apa saja tujuan dan fungsi hukum dalam praktik keperawatan. Kemudian apa sih yang menjadi alasan mengapa perlindungan hukum dalam praktik keperawatan itu penting, dan apa saja undang-undang dalam praktik keperawatan. Baiklah, pembahasan kita yang pertama yaitu mengenai pengertian hukum. Apa sih yang dimaksud dengan hukum? Jadi, hukum adalah seluruh aturan dan undang-undang yang mengatur sekelompok masyarakat. Dengan demikian, hukum dibuat oleh masyarakat dan untuk mengatur semua anggota masyarakat. Pembahasan selanjutnya yaitu tujuan hukum dalam praktik keperawatan. Hukum dalam praktik keperawatan memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu mengendalikan cakupan praktik keperawatan. Yang kedua, mengendalikan ketentuan. Yang ketiga, perizinan bagi perawat. Dan yang keempat yaitu standar asuhan adalah melindungi kepentingan masyarakat. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai fungsi hukum dalam keperawatan. Hukum dalam keperawatan memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu hukum memberikan kerangka kerja untuk menetapkan jenis tindakan keperawatan yang sah dalam asuhan klien. Yang kedua, hukum membedakan tanggung jawab perawat dari tenaga profesional kesehatan lain. Yang ketiga, hukum membantu memberikan batasan tindakan keperawatan yang mandiri. Pembahasan selanjutnya yaitu pentingnya perlindungan hukum dalam praktik keperawatan. Ada beberapa alasan mengapa perlindungan hukum dalam praktik keperawatan itu penting. Yang pertama yaitu alasan filosofi. Perawat telah memberikan kontribusi besar dalam peningkatan derajat kesehatan. Perawat berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan pemerintah dan swasta, dari perkotaan hingga pelosok desa terpencil dan perbatasan. Tetapi, pengabdian tersebut pada kenyataannya belum diimbangi dengan pemberian perlindungan hukum, bahkan cenderung menjadi objek hukum. Yang kedua yaitu alasan yuridis. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 menyebutkan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga yaitu alasan sosiologis. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan, semakin meningkat. Hal ini dikarenakan adanya pergeseran paradigma dalam pemberian pelayanan kesehatan dari model medikal yang menitik beratkan pelayanan pada diagnosis penyakit dan gejala sebagai informasi dan bukan sebagai fokus pelayanan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai undang-undang dalam praktik keperawatan. Terdapat beberapa pasal yang mengatur praktik keperawatan. Yang pertama yaitu Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Yang pertama, tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan profesinya. Yang kedua,
tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien. Yang ketiga, tenaga kesehatan untuk kepentingan pembuktian dapat melakukan tindakan medis terhadap seseorang dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan yang bersangkutan. Dan yang keempat, ketentuan mengenai standar profesi dan hak-hak pasien diatur dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya yaitu Pasal 54 Undang-Undang tahun 1992 tentang kesehatan. Yang pertama, terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas profesinya dapat dikenakan tindakan sanksi. Yang kedua, penentuan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditentukan oleh Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan. Dan yang ketiga, ketentuan mengenai pembentukan, tugas, fungsi, dan tata kerja Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan ditetapkan dengan keputusan Presiden. Selanjutnya yaitu Pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan yang menyebutkan bahwa perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan. Selanjutnya yaitu Pasal 344 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang disebutkannya dengan nyata dan sungguh-sungguh dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun. Selanjutnya yaitu Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan yang menyebutkan bahwa praktik keperawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh perawat dalam bentuk asuhan keperawatan. Selanjutnya yaitu Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa surat izin praktik perawat yang selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota kepada perawat sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keperawatan. Selanjutnya yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014. Pengaturan keperawatan bertujuan meningkatkan mutu perawat, meningkatkan mutu pelayanan keperawatan, memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada perawat dan klien, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Baiklah, cukup sampai di sini pembahasan saya kali ini mengenai perlindungan hukum dalam praktik keperawatan. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semoga dari apa yang saya sampaikan dalam video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf apabila dalam video ini terdapat kesalahan. Tetap jaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan. Jangan lupa 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Karena maskerku melindungimu dan maskermu melindungiku. Bunga yang harum aroma melati, baunya sungguh harum sekali. Video pembelajaran saya kali ini cukup sampai di sini. Semoga kelak kita berjumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.